Mereka yang bisa melihat atau merasakan pasti langsung tahu bahwa Gundicolo tidak lebih seperti manusia yang sudah mati. Hanya aroma busuk yang bisa dia cium. Bahkan dukun pun akan lari terkencing-kencing bila berurusan dengan Gundicolo. Mbah Por berdiri menyentuh tanah itu. Tanah layat, kata Mbah Por. Tanah ini sudah menghisap darah Chandramaya hingga saat ini. Akibatnya tanah ini begitu busuk karena di malam itu Anggodo mengkuliti Chandramaya, bersiap memenggal kepalanya, namun Lastri melarangnya. Anak goblok. Aku punya alasan, Por, kenapa aku tidak membiarkan Anggodo mendapatkan ibu. Lastri berdiri. Anggodo menginginkannya untuk penangkal Ronggot Nyowo. Wanita itu menatap tajam Lastri. Setiap malam aku mendengar ibu bilang akan ada yang datang dan dia adalah Anggodo. Ibu terlalu istimewa, Por, untuk didapatkan oleh manusia setamak Anggodo. Lastri, kata wanita itu, dia majikanmu sekarang setelah kamu setuju mengikuti kontrak. Dia majikanmu. Untuk apa? Sebentar lagi aku juga habis kok, kata Lastri. Ibu cuma ingin mati tanpa harus memberikan kepalanya kepada Anggodo. Lastri terjatuh, kakinya tidak kuat menahan badannya. Mbah Por menarik ranggon. Lastri mencoba menahan, namun ia tidak bisa melawan dua orang. Ruslan kebingungan melihat kejadian itu. Pembusukan di kaki Lastri semakin buruk, persis seperti dikuliti hidup-hidup seperti Chandramaya dulu. Anggodo pasti yang melakukannya. Ruslan mendekati Lastri berniat menolong, namun Ruslan melihat pemandangan tergilanya malam itu. Wanita itu menancapkan parang di lehernya. Sabetan parang masih terganjal di leher sebelum wanita itu menginjaknya sampai kepalanya akhirnya terlepas. Agus, Ruslan, dan Lastri tidak dapat berkata apa-apa lagi. Kepala Ranggon yang adalah Chandramaya diletakkan begitu saja di atas kain putih sebelum dibungkus. Mbah Por menarik Ruslan yang masih shock lantas membawanya menuju Agus. Cepat-cepat Mbah Por membuka ikatan tali Agus. Sudah kau periksakan dua anak ini? Mereka boleh hidup kan? Ingat janji mundu, teriak Mbah Por yang dijawab anggukan sama wanita itu. Suruh mereka pergi. Mbah Por melihat wajah Ruslan dan Agus memintanya untuk fokus pada wajahnya. Namun Ruslan dan Agus malah melihat Lastri yang menunduk rambutnya menutup wajahnya. Kalian pergi, tapi ada syarat yang harus kalian ikuti saat pergi. Lari dan dengerin aku ya, teriak Mbah Por. Meminta Ruslan dan Agus fokus. Jangan lihat ke belakang, apapun yang terjadi, jangan lihat ke belakang. Ngerti? Jangan lihat ke belakang. Sana, pergi sana. Sebelum Agus dan Ruslan pergi, ia melihat wajah Mbah Purnomo, Lastri, dan wanita itu yang semuanya menatap mereka. Agus dan Ruslan mulai lari di antara kebun jati menembus rerumputan liar. Agus dan Ruslan melihat banyak sekali pocong yang berdiri melihat mereka. Lastri berteriak. Agus sempat akan menoleh sebelum Ruslan langsung menghantam kepalanya sembari berlari mendahului Agus. Jangan lihat, sudah cukup goblokmu, jangan dihabiskan. Agus pun mengikuti Ruslan. Ia memilih tidak menoleh lagi. Sesampainya di desa, Agus dan Ruslan masih terus berlari sementara hari mulai subuh. Dari jauh Koco terlihat baru keluar dari rumah Mbak For. Ia menatap Agus dan Ruslan yang berlari menuju ke arahnya. Saat tepat di depan Koco, Agus dan Ruslan menghantam kepala Koco bergantian. Asu kenco, teriak Agus sembari tetap berlari. Tai, ucap Ruslan. Ia mengikuti Agus. Kini mereka menuju jalan raya meninggalkan desa dengan pocong yang berdiri seakan memberi jalan mereka pergi. Saat fajar datang, Agus dan Ruslan meninggalkan desa itu. Mereka berdiam, duduk di dalam bus. Tidak ada percakapan yang ingin mereka katakan satu sama lain. Mereka bingung, namun Ruslan kemudian membuka percakapan. Mbak Lastri gimana ya nasibnya, Gus? Agus masih menatap ke depan. Lebih baik gak usah tahu, Rus. Dan selesai. Terima kasih atas segala dukungannya. Saya mohon maaf bila dalam penuturan banyak kesalahan dalam segi ejaan atau pelafalan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa lagi di kisah lainnya di Tatar Kahuripan.